Dokter, saya tuh mau cerita dikit boleh nggak sih dok? Iya. Jadi gini dok, saya itu kan punya kebiasaan nih, saya dan mungkin juga teman-teman muslim yang ada di seluruh Indonesia atau seluruh dunia ya. Jadi setiap ketika kami setelah selesai berbuka puasa, itu kan sholat maghrib dulu 3 rakaat ya. Setelah sholat maghrib, habis gitu kita kadang ada yang skip makan malam, tapi ada yang lanjut makan malam sebelum sholat tarawih. Iya. Nah, sholat tarawih itu kurang lebih durasinya jam 7 kurang seperempat sampai jam setengah 9 atau sampai jam 9 malam. Nah, di jam 9 malam itu kan biasanya orang sudah harus tidur ya. Kalau nggak bulan puasa kan biasanya jam 9 malam itu itu orang udah harus istirahat. Sedangkan ini enggak, ini kita masih ada satu kegiatan lagi namanya tadarus Quran. Jadi kita membaca Al-Quran itu beramai-ramai dengan teman-teman. Biasanya di masjid, di musola atau bahkan di rumah masing-masing kalau sendirian. Nah, tapi serunya nih kalau misalkan kami bertadarus Quran itu karena rame-rame pasti harus ada cemilannya dong. Ya kan, seru nih, ya kan. Jadi sambil nunggu temennya selesai baca Quran, kami sambil nyemil sambil nyimak di Quran itu karena nanti ketika dia berhenti di satu ayat kita harus melanjutkan ayat tersebut. Kita harus gantian baca gitu kan. Sambil nunggu, sambil apa ini namanya? Nunggu giliran kita makan. Itu snacknya itu macam-macam dok ya. Mulai dari martabak, terang bulan, pempek, waduh, lumpia, aduh enak-enak semua dok ya. Tapi kira-kira dok, kalau dokter boleh kasih saran nih, ya kan, ini kan secara faktor usia Yuris juga sudah mulai tidak muda lagi ya dok ya, meskipun looks-nya masih terlihat muda. Untuk snack yang tepat atau yang pas dikonsumsi ketika bertadarus di jam-jam rawan segitu tuh dok, jam 9 malam tuh. Sebelum kita akhirnya memutuskan untuk beristirahat tidur. Ada masukan gak dok? Ya, ini penting sekali good people mendengarkan ya. Kita tahu, habis itu kan mau tidur. Sesudah itu kan istirahat. Berarti sesudah itu tidak ada pembakaran kalori. Sesudah itu nimbun kalori. Sesudah itu nimbun lemak, nimbun gula. Karena tidak ada pembakaran. Kalau kita sudah mengerti itu, keadaan apapun seperti ini ada snack-snack segala, itu cari yang kalorinya jangan banyak. Ya, karena kita tahu akan ditimbun, kalori jangan banyak. Itu pertama. Nah, kalori yang banyak itu pasti banyak tepungnya. Kalori yang banyak pasti banyak lemaknya, minyaknya. Ya, kalau kita makan martabak enak, lumpia sepotong kecil. Ya, jangan 3. 1 aja ya, sepotong kecil. Jangan 1 kotak martabak ya, 1 aja. Kita tahu kalorinya jangan banyak, berarti yang manis-manis, yang banyak tepungnya kurangin. Kalau Anda makan terang bulan, jangan 1 kotak, 1 potong. Ya. Lalu kita tahu ini cepat diserap. Supaya lambat diserap, kita tambahkan buah potong yang kaya akan serat. Apel, pir, pepaya, tambahkan di situ. Ya kelihatannya memang kurang keren, tapi ini sehat. Dengan banyak serat itu dicampurkan, cernanya lama. Kalori tidak banyak lagi, lemak tidak banyak lagi, tambah lagi serat. Cernanya lama, nyerapnya lambat. Sehingga kenyangnya lama, nyerapnya juga lambat. Sehingga tidak terjadi lonjakan lemak, lonjakan gula di dalam aliran darah kita. Ini kiat kita. Kemudian kalau bisa minumnya air putih saja. Jangan lagi tambah segala susu atau es campur lagi ya. Es campur 1 porsi itu bisa 2-3 piring nasi tuh. Kalorinya besar sekali. Ada es campur dari teman-teman, Mbak Yuris es campur, saya minta 1 sendok. Nah, itu caranya. Jadi syukuri makanan macam-macam, tapi nikmati dengan pintar mengimbangi. Begitu. Jadi akhirnya Anda tetap sehat. Jadi tetap boleh makan martabak, terang bulan boleh dok ya? Ya, tapi batasin. Tapi dibatasi, itu dia. Imbangi dengan buah potong. Tetap harus ada buah potong di situ biar Yang kaya serat itu apel, pir, pepaya ya, tambahkan yang lain. Jangan buah musiman, jangan durian ya, jangan mangga. Oke dok, saya langsung WhatsApp teman-teman nih biar siapin buah potong nanti malam ya pas ada rusan. Terima kasih dokter Hans.